Ya, kita berharap. Gue nggak bela Fahim, gue nggak tahu ceritanya. Ya, gue nggak tahu ceritanya Fahim ini bener nggak dia mencabuli. Nggak tahu, nggak tahu itu, nggak tahu. Cuman gue untuk ikut campur ya gimana juga, gue nggak tahu juga. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Konten kita kali ini itu sedikit berbau keagamaan ya. Alhamdulillah, bukan gue mau bilang gue ahli agama, bukan ustadz, cuman ini perlu gue sampaikan gitu kepada kalian berdua, karena itu yang terjadi sama sahabat gue ini bisa juga terjadi sama gue gitu. Yang terjadi sama saudara gue bisa terjadi sama gue. Ya, seperti yang kalian tahu ada namanya Ustadz Fahim ya. Gue sebetulnya ngobrol sama dia nggak terlalu sering, cuman dia sering kita berasa yang dia sampaikan itu sama. Tapi andai kata dia salah ya salah ya kan. Kebenaran itu mutlak gitu. Nabi SAW mengatakan, "Laukana Fatimah bintu Muhammad sarak laqata'tu yadah." Kalau saja Fatimah bintu Muhammad, Habibah Fatimah radhiyallahu anha mencuri, maka aku yang potong tangannya. Ya, walaupun nggak mungkin Habibah Fatimah mencuri, tapi ketegasan dalam hukum itu tidak peduli siapa. Nah, ini perlu gue sampaikan nih. Ya, perempuan ini apalagi begini ya, gue tuh punya banyak mantan soalnya. Ya. Dan itu bisa saja terjadi sama gue gitu. Ya, dan mudah-mudahan kalian nggak jadi mantan gitu. Artinya ya jangan sampai yang sudah pernah ada dengan kebaikan maka begitu jadi mantan jadi keburukan. Jangan deh ya. Alhamdulillah nih kalian kan sekarang yang lagi sama gue. Kira-kira pernah nggak gue menceritakan keburukan mantan-mantan tuh? Nggak ada. Ya kami nggak begitu. Nah, ini penting buat perempuan. Yang pertama gue mau sampaikan sama kalian, wahai perempuan, jangankan gue, jangankan laki-laki yang ada sekarang, ya ada 2 orang nabi yang istrinya itu masuk neraka. Ada istri Nabi Nuh alaihissalam sama istri Nabi Lut alaihissalam, ya itu di neraka, ya karena suka ngebantah suami. Suka ya begitu menceritakan keburukan suami ya. Dan ini ada hadis Nabi SAW. Gue sampai akhirnya menukil. Maklum gue bukan ustadz, laki lu bukan ustadz, bukan ulama, cuman ya berusaha untuk menjadikan keluarga ini jadi keluarga baik gitu ya. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri menyaksikan Rasulullah SAW bersabda kepada beberapa sahabiah, sahabat-sahabat perempuan. Qala ya ma'syaran nisa,
tasaddaqna fa inni uridukunna aktsara ahli nar. Faqulna wa bima ya Rasulullah? Qala takthirna al-li'an wa takfurna al-ashir. Ya, Rasulullah SAW bersabda, wahai para perempuan, kalian bersedekahlah. Sering-sering kalian sedekah ya, boleh lu. Bapaknya udah gue kasih duit, lu mau pakai buat sedekah, bagus. Nggak usah izin lagi. Kalau udah gue kasih, nggak usah izin lagi. Karena sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kalian, perempuan. Kemudian para perempuan itu bertanya, mengapa ya Rasulullah kalian sering melaknat dan berbuat kufur kepada suami? Perempuan itu salah satu penyakitnya, kalau lagi bahagia suami luar biasa, tapi kalau lagi ada, suami kan nggak sempurna sayang, ya apalagi gue, ya gue nggak nyeritain yang lain deh ya, apalagi gue nih, banyak kurangnya, jelas nggak adilnya. Yang maha adil Allah ya. Ya, tapi mudah-mudahan Allah berikan rasa adil itu ada di hati kalian gitu. Allah yang maha adil memberikan keadilan itu sama kalian gitu. Dikasih rasa adil, kalian bisa menerima kekurangan gue. Nah, kalau ada kekurangan, kalian itu akan, perempuan itu akan sering melaknat suaminya itu. Diomongin terus. Satu kali kurangnya, terus itu dibahas. Terus itu yang akan bisa disampaikan ke umum. Membongkar aib. Seolah-olah suaminya nggak ada baiknya sama sekali. Paham ya? Dan ini berat, dan itu menimpa beberapa orang sudah ya. Babe tertimpa itu. Di saat itu kita udah, tapi nggak mau bela diri gue. Artinya ya udahlah, gue nggak perlu ngebales. Paham ya? Nggak perlu ngebales. Cuman itulah penyakit perempuan. Perempuan apakah nggak hebat? Hebat. Perempuan itu sampai luar biasa ya. Sosok perempuan itu gua kagumin banget. Tapi ya begitu, perempuan itu bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Perempuan yang jadi perempuan surga itu perempuan yang bisa mengendalikan cemburunya. Apakah cemburu nggak boleh? Boleh. Tapi jangan keluar iman, bertakwa tetap. Hababah Aisyah pun cemburu ya, Hababah Aisyah istri yang penjemburu ya. Tapi apakah Rasulullah nggak negur? Negur, keras Rasulullah negur kalau bab cemburu. Kalau bab cemburu ditegur keras sama Rasulullah SAW. Ya, kalau nggak salah Hababah siapa itu ya? Salah satu yang cantik juga ya. Itu waktu itu, ini yang cerita Ustazah Halimah Al-Idrus. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Gue suka dengar ceramahnya beliau itu. Ya, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Perempuan-perempuan nonton itu Ustazah Halimah itu, Masya Allah. Jadi waktu itu, ini maaf kalau gue salah ya. Rasulullah lagi sama Hababah Aisyah. Lagi ada waktu sama Hababah Aisyah. Satu istrinya ini yang cantik lupa. Bukan Hababah Zainab. Ada satu. Kalau nggak salah Mariatul Giptiyah atau bukan, satu lagi ada ya, lupa gue dengar sama lu itu. Iya, gue lagi sama dia tuh. Deh. Jadi ini cantik nih. Ini datang ke Rasulullah waktu Rasulullah di waktunya bersama Hababah Aisyah. Minta izin sama Hababah Aisyah, ya Aisyah, aku ada hajat sama Rasulullah sebentar. Boleh nggak aku minta waktumu sebentar sama Rasulullah, ini buat aku sebentar aja. Ya, minta izinnya. Oh keren nih berdua nih. Ya, apakah mereka nggak punya cemburu? Punya. Akhirnya Hababah Aisyah juga dengan keanggunannya, ya Allah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan istri-istri Nabi ya Arab, ngasih izin gitu. Dan setelah ini gue singkat ceritanya ya. Setelah waktu yang udah selesai aja, memang pamitnya nggak lama juga. Yang istri satunya ini gue lupa, ya Allah, astagfirullahaladzim. Beliau pulang, Hababah Aisyah cerita sama Rasulullah tuh, bilang begini, istri antum yang ini lupa gue namanya, ya Allah, siapa ya? Udah cantik tapi sayang lehernya Nugah ya, lehernya itu belum diceritakan lehernya kenapa. Nah, tapi kan itu kesannya negatif.
Ya kan? Habib Aisyah seperti itu, kesannya negatif. Itu diceritakan oleh Ustazah Halimah, wajah Rasulullah memerah, marah. Ya Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat yang mana kalau kalimat itu ditaruh di lautan, semua lautan bau busuk. Jadi itu ketegasan Rasulullah terhadap kecemburuan. Ya itu kan bentuk cemburu mungkin, mau perbandingan, ya. Ya artinya cemburu boleh nggak? Boleh, tapi dalam batas-batas wajar. Jangan cemburu kalian hilang iman. Jangan cemburu kalian menghilangkan kebenaran. Jangan cemburu kalian menjerumuskan kalian kepada perbuatan yang mengingkari kebenaran dari Rasulullah SAW. Ya, cemburunya perempuan memang membawa kekufuran. Nah, kalau nggak salah kalam Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi alihi fid dharain. Amin. Bahwasanya cemburunya perempuan itu bisa menghilangkan keimanan, membawa kekufuran. Ya begitu, kalau udah cemburu, yang baik-baik hilang. Jadi keluar dari syariat. Jadi keluar dari syariat. Seolah-olah suaminya nggak pernah baik. Dan yang paling utama ini buat kalian semuanya. Allah itu bilang sendiri itu di peristiwa Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, perempuan itu, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu besar. Kalau sudah marah, hati-hati sama perempuan marah. Fitnahnya serem. Kaidahnya, perbuatan celakanya serem. Perempuan bisa membuat dirinya menangis, orang sekitarnya menangis, tapi hatinya tertawa. Itu kalam Sayyidina Ali juga itu. Radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bihi wa bi alihi fid dharain. Perempuan kalau jadi saksi itu harus 2 orang. Ya? Dibanding laki-laki. Kenapa? Ya begitu. Bahaya. Nah ini buat kalian di luar sana, kalau udah berurusan sama ini, bisa saja menimpa gue gitu. Bisa saja menimpa siapapun dari kalian. Hati-hati. Ya. Perempuan bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Mudah-mudahan kalian jadi surga. Jadi surga. Ingat-ingat baik-baik. 2 istri Nabi, ya, dari Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam masuk neraka itu. Suka fitnah, suka ini. Pada istri Nabi. Istrinya Nabi, bukan Habib, bukan Ustadz, bukan Kiai, bukan ulama, Nabi. Suaminya nerima wahyu. Menerima wahyu suaminya. Toh masih seperti itu bisa. Dan ada istri, lakinya terlaknat sepanjang masa. Sepanjang masa terlaknat. Istrinya Fir'aun, Hababah Asia. Lakinya Fir'aun, tapi berlemah lembut. Ya, bukan membantah dengan yang perempuan kan kadang-kadang kita ngalamin tuh, kalau udah lagi datang tekaknya, ngebantahnya dengan merasa yang paling benar. Dan akhirnya kalau nggak keturutan ya fitnah sana sini, sebar di medsos ini, sebar di medsos sana, apalagi ditambahi oleh bumbu-bumbu, itu bahaya ada tuh. Ya, jadi mudah-mudahan kalian selamat. Dan ini kenapa gue sampein ini penting buat kita semuanya. Ini zamannya zaman fitnah. Zaman fitnah. Kita ngomong baik tetap salah. Kita orang berbuat baik tetap salah. Orang sekarang ini kebenaran itu tergantung kelompok mana yang mengatakan. Kalau kelompok kita sendiri, walaupun salah kita akan bilang benar. Kalau kelompok orang walaupun benar akan kita bilang salah. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak begitu. Kebenaran adalah kebenaran. Dan buat tragedi Ustadz Fahim, ya kita berharap. Gua nggak bela Fahim, gua nggak tahu ceritanya. Ya, gua nggak tahu ceritanya Fahim ini benar nggak dia mencabuli. Nggak tahu itu, nggak tahu. Cuman gue untuk ikut campur ya gimana juga, gue nggak tahu juga. Ya, apalagi berkaitan sama perempuan yang pencemburu. Makin hati-hati gue. Ya, perempuan bisa loh bikin dirinya nangis depan orang. Bisa.
acting. Bisa. Wah, acting, tapi playing victim bisa sayang, bisa. Bisa bukan berarti mau. Paham ya? Iya. Bisa bikin kue, belum tentu mau bikin kue. Bisa seperti itu perbuatan jelek, belum tentu mau perbuatan jelek. Gue mamanya bisa berbohong tapi nggak mau berbohong. Ya kan? Bisa, perempuan bisa tuh. Makanya dalam persidangan, dalam persaksian, kalau dalam umat Islam, dalam hukum Islam, perempuan itu saksi harus dua. Nggak bisa satu. Nggak boleh, gugur. Kesaksiannya gugur kalau cuma satu. Ya, tapi kadang ini hukum dunia berkaitan dengan aparat kepolisian, berkaitan dengan visum ya. Ini pesan gue buat semuanya. Lihat proses hukum. Udahlah, lu mau komentar apa aja, ya terserah. Ini nasihat buat bini-bini gue, terutama khususnya. Mudah-mudahan kalian, kalau gue ada kurangnya, jangan sampai membuat kalian cemburu yang keluar dari batas-batas ketakwaan. Ya, ingat, kita orang hidup di dunia sebentar. Sebentar, sayang, sebentar. Mudah-mudahan kalian sampai akhirat. Ya, gua nggak bisa janji kalian dapat bahagia di dunia, nggak tahu gue. Yang bisa ngasih kebahagiaan gua atau Allah? Allah. Ya, dan ini hanya sebagai pegangan. Ini sebagai pegangan. Ingat ya, istri Nabi bisa celaka, istri Fir'aun bisa selamat. Sebaik-baik suami kalian ini tidak akan pernah menjadi sebaik Nabi. Dan seburuk-buruk suami kalian ini tidak akan menjadi seburuk Fir'aun. Bersabarlah wahai perempuan. Jaga. Kalian bisa menghancurkan. Kalian bisa menghancurkan dengan tangisan kalian. Kalian bisa menghancurkan seseorang. Bisa. Bisa menghancurkan seseorang dengan tangisan kalian, dengan kekuatan kalian, dengan drama kalian. Bisa. Sangat bisa kalian hancur. Menghancurkan. Tapi kalian janganlah menjadi perempuan yang menghancurkan. Tapi insya Allah kalian menjadi perempuan-perempuan surga yang insya Allah memberikan manfaat bagi keluarga, memberikan manfaat bagi suami, ya, melawan fitnah-fitnah yang ada. Wajar aja kalau ada beberapa kelompok yang akan marah sama kalian. Ya, gue ini difitnah, ada. Jadi bini gue tuh sarapan fitnah, makan siang fitnah, makan malam fitnah. Kita mau ngapain aja tetap harus terima jeleknya. Ya nggak apa-apa juga. Yang penting kalian selamat. Dan buat yang di luar sana, hati-hati dengan fitnah. Wabil khusus fitnah perempuan. Hati-hati. Apalagi yang menimpa Ustaz Fahim ini. Kita doakan aja. Kalau Fahim salah ya bilang salah. Ya kan? Kalau Fahim salah, salah. Kalau enggak ya jangan dipaksa salah gitu. Kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu hak. Dan mudah-mudahan Allah buka semua ini fitnah-fitnah. Selama kita jalan di jalan yang benar, jangan pernah takut di fitnah. Jangan pernah takut. Tapi jangan membalas dengan fitnah. Jangan membalas dengan amarah. Nggak perlu. Sabar aja. Sabar. Bayaji awagat. Akan datang waktunya kebenaran itu terbuka dan semua yang memfitnah akan kena hukumannya. Jadi begitu aja saya. Ada pertanyaan? Udah cukup kayaknya. Cukup. Udah jelas. Alhamdulillah. Oke, guys. Ini gue berasa jadi apa ya, Ustadz untuk keluarga dia. Iya, untuk dua, bukan untuk kalian. Kalau untuk sama kalian itu gue sharing aja. Doain mudah-mudahan keluarga gue menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Gue jadi suami yang baik. Dengan segala kekurangan gue, insya Allah mereka juga jadi perempuan yang berhati besar, yang mau menerima segala kekurangan gue. Dan buat permasalahan Ustadz Fahim, mudah-mudahan segera ada terbuka itu kebenarannya. Habib Rizik dulu juga difitnah. Habib Rizik difitnah dengan chat mesum, ya kan. Habib Bahar pun pernah kena fitnah, ya. Nih gue sampai dibilang gue menikahin istri Gus Nur, ya. Gue disebut pecinta selangkangan lah. Ada itu, ada. Jadi mereka memuja-muji zina, tapi menjadikan poligami ini sebagai sesuatu yang tabu. Ya itu agenda kufar memang. Ya mereka agendanya begitu, menjelek-jelekkan yang halal, membagus-baguskan yang haram. Ya udah zamannya. Inilah makanya kata Nabi, zaman ini memegang iman seperti memegang bara api. Kita kuat insya Allah, kita kuat. Nah buat Ustaz Fahim yang sabar ya, kalau memang salah insya Allah akan ada hukumannya, kalau memang benar akan terbuka kebenarannya. Itu aja ya guys, doain insya Allah semuanya jadi baik.
semuanya jadi baik, tetap dalam baik, kita bertahan, insya Allah, tetap menyampaikan kebenaran. Oh ya, ini kan banyak nih intimidasi, fitnah, macam-macam nih ke gue nih, Iya. suami kalian nih. Kira-kira lu suruh berhenti gue atau lanjut? Oh lanjut. Lanjut ya. Semakin difitnah semakin benar lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka kuat istiqamah. Insya Allah hidup di dunia sebentar. Mudah-mudahan kita istiqamah bil iman wal Islam sampai ajal dalam husnul khatimah bil qabulil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalian berdua siap ya ngadepin ini fitnah-fitnah? Siap. 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 Oke, yang penting kopi aja. Eh, Itu aja guys dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jam tangan bolak-balik lah. Nah, sekarang kalian berdua jalan. Iya. Nah, kalau lu mau ada yang cium tangan, berarti nyari satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal